Bapak Ibu, kita akan belajar firman Tuhan di dalam Efesus pasal yang ke-3 ayat yang ke-14 sampai 21. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pada siang hari ini oleh karena kasih kuasa-Mu bagi orang yang percaya kepada Tuhan, bahwa doa kami, doa di dalam Nama-Mu besar kuasanya. Kami percaya bahwa Engkau turut bekerja di dalam kehidupan kami, di dalam firman-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita buka firman Tuhan di dalam Efesus pasal yang ke-3 ayat 14 sampai dengan 21, doa Paulus. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, bahwa di bagian yang pertama, bahwa Rasul Paulus di dalam doanya menyatakan bahwa itulah sebabnya aku sujud, karena Paulus dalam pemberitaan Injil di dalam pemberitaan Injil, khususnya di dalam pasal yang ketiga ayat yang pertama dikatakan, itulah sebabnya aku ini orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan selanjutnya di ayat yang ke-8, kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Di bagian yang pertama, bahwa Paulus bersujud di dalam doanya untuk kita pada saat ini, di mana orang-orang percaya harus mempunyai keyakinan yang bertumbuh di dalam imannya, supaya kita dikuatkan dan diteguhkan oleh Roh-Nya. Itu adalah bagian di mana kita hidup sebagai orang-orang yang percaya, harus mengalami kehidupan Kristus yang ada di dalam Bapa. Itulah sebabnya bahwa Rasul Paulus menekankan di dalam bagian ini, bukan karena sujud dalam arti sikapnya secara lahiriah di dalam berdoa, tetapi menunjukkan kepada sikap hati kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Di dalam Kristus ada suatu kekuatan yang besar di dalam kita mengikut Tuhan. Kita yang kedua adalah supaya Kristus tinggal di dalam hati kita. Kalau kita membaca di dalam bagian yang selanjutnya di dalam ayat 16, aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu. Bagian ini dikatakan bahwa supaya Kristus tinggal di dalam hati kita. Bagaimana Kristus tinggal di dalam hati orang-orang yang percaya di hari-hari ini? Bahwa melalui doa Paulus ini, kita ada di dalam kehidupan doa yang sungguh-sungguh, benar-benar mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita hari-hari ini. Supaya Kristus tinggal di dalam hati kita. Hati kita harus menjadi
pusat di mana Kristus ada, di mana Kristus menyatakan kuasanya di dalam kehidupan orang percaya, bahwa kita sanggup melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dan mempunyai hati yang sungguh-sungguh mempermuliakan Tuhan. Bagian yang selanjutnya, yang ketiga, adalah supaya kita berakar dalam kasih. Bagaimana kita berakar di dalam kasih kalau kita sudah dikuatkan oleh Roh Kudus dan hati kita dipenuhi dengan Kristus yang tinggal di dalam hidup kita karena kita percaya kepada Dia, bahwa kita akan mempunyai suatu pengenalan yang lebih dalam terhadap kekuatan di dalam kasih, di dalam kehidupan, supaya kita benar-benar seperti pohon yang berakar kuat dan seperti bangunan yang kokoh di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan di hari-hari akhir, supaya kita benar-benar memiliki kasih Tuhan di dalam kehidupan keseluruhan hidup kita. Bagian yang keempat di dalam doa Rasul Paulus adalah supaya kita memahami kasih Kristus dan mengalaminya. Ini terjadi di dalam kehidupan orang-orang percaya di dalam Efesus, bahkan di dalam kehidupan kita hari-hari ini, bahwa supaya kita benar-benar memahami kasih Kristus itu harus bersama-sama dengan orang-orang kudus di dalam suatu persekutuan yang kuat, di mana kita harus terus bersekutu baik dengan Tuhan secara pribadi maupun bersama-sama dengan seluruh orang-orang kudus, supaya kita mengalami kekuatan dan mengalami hidup bersama-sama dengan Kristus di dalam kasih-Nya. Yang kelima adalah dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Kata kepenuhan ini ada di dalam kehidupan kita menjadi tujuan kita, bahwa Roh Tuhan ada di dalam kehidupan kita dan melalui kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan melalui kehidupan kita sehari-hari, dan kita mengerjakan kehendak Tuhan di dalam keseluruhan hidup kita, di dalam kita melayani, di dalam kita memberitakan Injil, di dalam kita mempermuliakan Tuhan. Itu semua dikerjakan oleh Allah yang sempurna. Dan kita percaya bahwa Tuhan yang melakukan segala sesuatu jauh lebih besar daripada apa yang kita doakan dan mohonkan kepada Tuhan. Dan kita bersyukur pada saat ini, di mana kita sudah mendengarkan beberapa firman Tuhan yang mengenai di dalam persekutuan doa, melalui doa Rasul Paulus, supaya kita dikuatkan dan diteguhkan oleh Roh-Nya, supaya kita Kristus tinggal di dalam hati kita, supaya kita berakar dalam kasih, supaya kita memahami kasih Kristus dan mengalaminya di dalam kehidupan kita. Dan yang kelima, dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Haleluya, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu pada siang hari ini, di mana kami boleh bersama-sama dengan seluruh orang-orang yang beriman, percaya kepadamu bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau memenuhi kami,
bahkan kami boleh mengasihi sesama kami satu dengan yang lain di dalam kasih Kristus. Bahkan seluruh kepenuhan-Mu Tuhan ada di tengah-tengah kami sebagai orang-orang yang Engkau kuatkan dan Engkau teguhkan di dalam iman kami kepada-Mu dan kasih kami kepada Engkau dan kepada sesama kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan bersukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.